Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kiranya damai sejahtera, kasih yang melimpah dari Allah Tritunggal menyertai dan tinggal di dalam diri kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam sebuah tema yang terus membuat kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Sebelum merenungkannya, mari kita tunduk di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dan hari yang baru untuk kami bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan kami juga mau menikmati berkat Tuhan di dalam renungan yang akan kami dengarkan bersama hari ini. Kiranya melalui renungan ini kami ditumbuhkan iman kami, dikuatkan iman kami untuk kami menjadi pelayan dan juga pengikut Tuhan yang setia. Dan kami semakin hari boleh semakin mengenal dan berakar di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-41 sampai dengan 48. Lukas pasal 12 ayat 41 sampai dengan 48. Demikianlah firman Tuhan. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan kepada mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dinanti tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun, apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun, hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut daripadanya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Kita adalah penata layan. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Kita adalah penata layan. Pernahkah kita mendengar istilah ekonomi? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Biasanya adalah tentang kalkulasi untung rugi, kondisi keuangan, perdagangan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Ekonomi berkembang dari kata oikonomos, dan itu menunjukkan pada orang, lebih tepatnya jabatan yang dipegang oleh seseorang. Dalam bacaan ini Yesus berbicara tentang oikonomos.
yaitu jabatan atau sebutan untuk kepala pengurus rumah tangga, seperti yang ada di dalam ayat 42. Oikonomos merupakan jabatan penting dalam rumah seorang tuan. Ini mirip manajer operasional kalau di perusahaan, tetapi dia diberi mandat yang besar oleh tuannya atau kyrios. Ia mengatur gudang makanan, keuangan, bahkan urusan utang piutang. Karena itu, seorang oikonomos sekaligus harus memiliki dua hal dalam dirinya. Ia harus pistos atau setia dan pronimos atau bijaksana. Setia berarti dapat dipercaya, bijaksana berarti mampu mengambil keputusan yang tepat. Mengapa demikian? Karena posisinya sangat rentan untuk disalahgunakan. Kuasanya tetap nyata tetapi tetap di bawah otoritas tuannya. Ketika Petrus bertanya, Yesus menegaskan bahwa ajaran ini tertuju kepada sikap orang percaya dalam menaati penggenapan kerajaan Allah. Siapakah oikonomos pada hari ini? Tidak lain adalah gereja. Siapakah gereja? Ya, gereja itu adalah kita yang karena pengakuan iman kepada Kristus dipersatukan di dalam satu persekutuan. Ingat lagu sekolah minggu? Gereja adalah orangnya. Karena itu, kita semua adalah oikonomos. Kita dipanggil mengelola anugerah Allah bagi kemuliaannya. Maka kita diajak untuk menjalani tanggung jawab tersebut dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu setia dan bijaksana atau pistos dan pronimos. Sebab Tuhan atau Sang Tuan kita pasti datang dan Ia mencari pengurus yang dapat dipercaya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu kedudukan yang luar biasa. Tidak hanya sebagai anak Allah, tidak hanya penerima anugerah, tetapi kami juga penata layan, pengurus yang mempersiapkan apa yang ada. Dan kiranya Tuhan Kau menolong kami ketika kami menjadi seorang penata layan. Di dalam diri kami muncul dua hal penting, yaitu kesetiaan dan bijaksana. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus-menerus setia kepada Tuhan, dan Engkau menolong kami Tuhan untuk kami boleh bijaksana dalam kehidupan kami, dalam kami mengambil keputusan, dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan di dalam iman. Sehingga apa yang kami katakan, putuskan, pikirkan, semuanya Tuhan boleh berdasarkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pengurus yang setia, pengurus yang bijaksana. Kami pun berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami, penata layan yang lain, orang-orang di dalam gereja. Tuhan, kiranya Engkau juga menuntun dan menolong mereka di dalam kehidupan mereka sebagai penata layan. Mereka mengingat bahwa mereka pun harus menumbuhkan dua hal ini, yaitu setia dan bijaksana. Kiranya Tuhan di dalam hari-hari mereka dan juga kami terus boleh bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah mereka sehari-hari atau pergumulan masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kiranya Engkau pun menolong dan memimpin mereka untuk mereka boleh mengingat mereka adalah milik Tuhan, mereka adalah penata layan, mereka harus setia, dan Tuhan kiranya Engkau memberikan mereka bijaksana.
Kami berdoa menyerahkan seluruh hari kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya jika Engkau memberikan hari ini kepada kami, Engkau pun akan menuntun kami menjalaninya di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya kami terus boleh menengadah kepada Tuhan tentang apapun yang kami hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami dan kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengar bahwa kita adalah penata layan dan kita diminta untuk mempunyai dua hal penting, setia dan bijaksana. Dan kiranya seluruh hari ini kita boleh mengingat bahwa kita adalah penata layan Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat menjalani hari, berkat yang daripada Tuhan, dan kiranya kita diberikan kesetiaan, kebijaksanaan, dan menjadi penata layan yang setia. Sampai ketemu lagi di dalam renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.